Kubu Roy Suryo CS dan kubu Jokowi sama-sama mengklaim telah melakukan kajian ilmiah untuk membuktikan asli tidaknya ijazah Jokowi. Bagaimana metodenya? Saya ucapkan terima kasih Anda masih bersama program Rosi. Saya Tifal Soleh, saya memandu diskusi malam hari ini. Saya mengundang sekali lagi Rismond Sianipar, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, dan Yakub Hasibuan, kuasa hukum Joko Widodo. 99,99% tersangka masih yakin dengan pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Walaupun Anda menyebut bahwa yang dihadirkan dalam GKP adalah ijazah asli, cuman ada yang melihat begini, Mas. Ini tidak akan panjang urusannya kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu sejak awal. Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu di hadapan publik. Pertanyaan saya, mungkin ini akan sifatnya mengulang. Cuman kenapa Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan itu kepada publik? Oke, ini sebenarnya sudah seringkali saya jelaskan ini di publik. Namun memang sangat penting juga untuk terus diulang ini, Mas. Bahwa pemahamannya adalah begini. Bayangkan saja jika ada kita hidup di bernegara, tapi seorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, menunjukkan suatu dokumen, dituduh sesuatu, justru dia yang harus membuktikan sebaliknya. Contoh yang tadi Mas sampaikan adalah Pak Arsul Sani. Saya sangat menghormati beliau dan menurut saya apa yang beliau lakukan itu sangat negarawan dan kami hormati. Itu patut dicontoh. Namun kami juga tidak mau ada Pak Arsul Sani lainnya sebagai korban. Karena kami jujur melihatnya sebagai korban. Korban dituduh sampai beliau harus melakukan konferensi pers menunjukkan. Hal itu tentunya kembali lagi saya sangat hormati, tapi saya sayangkan itu harus beliau lakukan. Sehingga kami tidak mau hal itu bisa terjadi lagi untuk pejabat lainnya ataupun masyarakat lainnya. Emang apa yang dikhawatirkan kalau itu ditunjukkan ke publik? Bukan apa yang dikhawatirkan, tapi tadi saya belum selesai. Pak Arsul Sani itu saya mau katakan sebenarnya tidak apple to apple. Kenapa tidak apple to apple? Begini, Pak Arsul Sani setelah menunjukkan selesai. Pertama, sebelum beliau juga dipaksa menunjukkan, tidak ada orang yang menggeruduk rumahnya beliau. Tidak ada orang yang teriak-teriak bilang mau gantung beliau, nusa kambangkan beliau. Kemudian seluruh keluarganya diincar-incar. Sekarang sudah sampai ke anaknya kalau Pak Jokowi kan, Mas Gibran sebagai contoh. Jadi situasinya sangat berbeda. Sudah ada unsur-unsur lain yang bukan kami pandang, bukan mencari kebenaran lagi. Ini memang ada upaya-upaya yang kami lihat untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Sehingga apapun yang dilakukan, Pak Jokowi menunjukkan pun tidak akan selesai. Dan terbukti, Mas, di kemarin gelar perkara khusus. Ditunjukkan pun memang saya harus apresiasi ada beberapa orang yang memang tetap gentleman. Termasuk Bang Refli Harun. Kemarin di salah satu show beliau juga mengakui ada emboss, ada watermark, ya harus diapresiasi tetap. Tapi ada juga pihak-pihak yang masih mengatakan fotonya kelihatannya kok masih terlalu bersih dan sebagainya. Nah akhirnya kan akan muncul kontroversi berkepanjangan dan itu sifatnya berulang. Makanya ada logika publik yang melihat yang mending sekalian aja harusnya di awal biar nggak jadi polemik berkepanjangan kayak sekarang. Siapa yang bisa garansi di awal ditunjukkan langsung selesai, Mas? Buktinya sekarang ditunjukkan juga nggak selesai. Padahal ini sudah mau masuk ke proses persidangan loh. Artinya tidak ada itikat apapun, itikat baik apapun yang mengatakan oke, saya salah. Walaupun saya nggak garanti bahwa Pak Jokowi akan mengatakan oke, saya maafkan dan tidak proses hukum. Karena kita sudah terlanjur masuk di proses hukum. Dan Pak Jokowi membutuhkan kepastian hukum. Sehingga dia membutuhkan juga suatu putusan pengadilan yang menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kembali kita juga sebagai kuasa hukum pribadi kita menunggu, Mas. Ada nggak salah satu orang tersangka yang akhirnya mengatakan gentleman secara ilmiah, oke, saya salah. Saya baru lihat ini, ternyata benar ada. Sampai sekarang juga tidak ada. Kalau kemudian meminjam pernyataan Mas Yakub ini, Bang Rismond, ada upaya untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, saya tanyakan ke Anda, tujuannya memang arahnya ke sana? Kami kan ingin transparansi ya. Kalau dikatakan bahwa nanti ada korban-korban pejabat publik, ya jangan jadi pejabat publik. Ketika Anda menjadi pejabat publik, maka Anda harus siap dikuliti secara transparan. Harus siap, kenapa? Mereka makan pajak kami. Tapi tujuannya memang betul untuk mendiskreditkan Pak Jokowi ini? Ini untuk Indonesia juga, presiden-presiden berikutnya, wapres-wapres berikutnya, gubernur, bupati, dan semua yang makan pajak kami harus siap transparan. Kalau enggak, ya enggak usah jadi siapa-siapa di Republik ini. Sama seperti saya dan lain-lainnya gitu loh. Ini bukan korban, kami korban, rakyat ini korban. Ketika Anda
mendaftarkan sertifikat ijazahmu menjadi pejabat publik, maka itu menjadi belongs to the people. Milik publik harusnya. Pejabat publik itu harus berhutang kepada rakyat. Karena apa? Tiap bulan hidupnya digaji, dikasih makan oleh rakyat. Memangnya nggak digaji? Memangnya pajak saya, pajak semua kita itu nggak untuk Presiden Prabowo dan Jokowi dan lainnya. Ya memang sudah seharusnya dan sepantasnya wajib ditunjukkan ketika rakyat memintanya. Oke, ada pandangan begini juga. Ini artikel opini yang disampaikan oleh psikolog forensik Reza Indragiri mencermati soal kasus ini. Ia bilang begini, untuk memastikan apakah scientific error atau scientific misconduct, titik pangkalnya adalah objek penelitian mereka harus tersedia. Lanjutnya, seandainya kajian Roy dan Rismond tertuju pada hasil pemindaian ini scanning, maka apapun metode yang mereka aplikasikan tidak beralasan bagi keduanya untuk bypass menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu. Karena sampai saat ini, Polri merupakan satu-satunya pihak yang telah meneliti objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Merespon itu gimana? Aduh, kita kembali sekali lagi ya. Titik masalah dari ini sebenarnya itu saya meneliti awalnya itu skripsi. Lembar pengesahan pembimbing skripsi ada 2 poinnya. Pertama, teknologinya itu karena saya pelaku tahun 1994 saja saya masih menggunakan dot matrix dengan operating system DOS dan Apple Macintosh. Dengan teks editor yang sangat klasik, konvensional. Kok bisa tahun 1985? Karena saya pelaku, saya pengguna. Waktu kuliah di Teknik Elektro UGM 94. Kok bisa ketika ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta, skripsi tersebut, ini font belum ada, digital font semacam ini belum ada. Terus ditunjukkan lembar demi lembar, kok tidak ada lembar pengesahan skripsi, penguji. Dari situ mulainya. Karena saya menganggap bahwa ya, ijazah itu adalah dokumen akhir, produk akhir. Sebelumnya itu ada proses itu. Ya itu salah satunya adalah skripsi. Oke, merespon dari hal itu. Semua pasti akan terjawab Mas di persidangan. Karena ini sebenarnya semuanya kami sudah punya jawabannya. Dan sebenarnya sebagian sudah dijawab juga oleh UGM. Mengenai skripsinya, mengenai semua keraguan-keraguan dalil-dalil yang pernah juga dicoba disampaikan. Mengenai dosen pembimbing, mengenai tanda tangan rektor di ijazah, Times New Roman. Itu semua penyidik sangat profesional. Tentunya kalau ada itu mereka sudah menggali, mencari tahu apa benar ini. Kemudian kan untuk membuktikan itu semua tentunya dikolek semua bukti. Ratusan bukti sudah Tapi yang disayangkan pihak tersangka 13 ijazah pembanding itu tidak dihadirkan juga dalam GPK kemarin. Karena kita ada undang-undang data pribadi Mas. Itu adalah data pribadi milik orang yang bersangkutan. Sehingga di situ sangat lantang kok. Di pimpinan gelar mengatakan bahwa ini adalah dokumen pribadi, saya harus meminta izin dulu karena ini belum sampai persidangan. Sehingga saya tidak bisa menunjukkan ini. Dan semua di situ mengerti kok. Tidak ada yang keberatan, semua mengerti. Sehingga kalau setelah itu dibuat narasi seakan-akan itu adalah keanehan, ya kita sudah sama-sama tahu bahwa apapun yang terjadi di gelar perkara khusus juga pasti akan dipermasalahkan. Tapi kembali lagi, kita sangat mengerti itu mereka melakukan pembelaan. Tapi ini publik harus mengetahui bahwa yang selama ini dikatakan bahwa tunjukkan saja selesai, itu tidak benar. Itu sudah confirm tidak benar. Karena sudah ditunjukkan, walaupun memang ternyata sebagian dari mereka kaget, ada watermarknya, ada embosnya, ada lintasan merah. Tidak boleh Bang, betul. Di situ pimpinan gelar mengatakan bahwa kami sangat memiliki tanggung jawab penuh untuk membawa ini ke persidangan. Sehingga netralitas dan steril barang bukti itu adalah tanggung jawab para penyidik. Sehingga harus dijamin tidak terkontaminasi, tidak rusak, tidak ketumpahan kopi. Bayangkan saja kalau sampai ijazah dipegang atau ternyata tangannya kotor dan sebagainya, merubah segala. Itu salah satu barang bukti loh yang nanti akan disampaikan di persidangan. Dan Polda Metro Jaya hari ini dari hasil GPK menyatakan bahwa para tersangka dalam 2 klaster itu tetap dengan statusnya dan bakal berlanjut untuk proses persidangan itu. Yes. Sesuai dengan harapan Anda? Sesuai dengan harapan kami. Dan yang paling kunci adalah tidak ditemukan keanehan atau kejanggalan dalam proses penyidikan. Karena kan ini sesi 1, sesi 2. Sesi 1 itu awalnya adalah kita semua diundang para tersangka dan kami juga kuasa hukum. Sesi 2 mereka internal, di situ mereka pendalaman yang akan membuka semua barang bukti. Setelah itu juga tidak ada rilis menyatakan bahwa tidak ada keanehan atau kejanggalan. Ya. Tidak ada atau belum ada, beda loh Bang. Sudah ada. Belum ada rilis Bang, artinya hasil dari GPK kemarin sudah ada, belum kan?
Ya. Dari konferensi pers yang berlangsung Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ya status hasil dari GPK itu, Anda dan teman-teman dalam 2 klaster itu tetap berstatus tersangka, Bang. Oh gitu ya. Jadi artinya itu tidak ada kejanggalan. Terus makanya saya bilang ya, bagaimana kita menentukan bahwa tadi satu, yang paling penting adalah kami dituduh memanipulasi, mengedit secara tidak ilmiah, tetapi ahlinya itu tidak menyajikan di depan kami. Ilmiah itu terbuka. Setidaknya lawan argumentasi kami. Tetapi ya itu, beraninya ya di meja penyidikan atau sesi sendiri. Ya. Kembali lagi, ya. Kami kan melawan bukti dengan bukti. Satu, transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum ketika mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu identik, coba kita perhatikan. Ya. Tulisan tangan. Tidak ada mata kuliah, daftar mata kuliah. Tidak ada otoritas dekan dan pembantu dekan. Itu ditunjukkan sendiri oleh Dirtipidum. Dari mana transkrip ini seperti itu yang tulisan tangan yang kami dapatkan, kami punya bukti sendiri. Bahwa tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan, UGM, seorang mahasiswa, ada lembar transkrip nilainya dan cantik sekali. Nilai diketik, terus ada mata kuliah pilihan diketik. Mulai dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot SKS, dan nilai. Jadi semua dokumen akademik Pak Jokowi dan histori perkuliahan Pak Jokowi itu kami konfirmasi lengkap. Dan semua setelah disita oleh penyidik. Jadi nanti di persidangan ini akan terbuka semua nih. Apa yang telah dikolek mengenai transkrip nilai, kenapa ada yang versi 1, 2, itu banyak sekali, Mas. Tapi di GPK nggak dibuka semua loh, itu dipertanyakan pihak tersangka. Betul, karena gelar perkara kasus itu bukan persidangan. Pembuktian itu terjadi di persidangan, itu hukum acara Indonesia yang berlaku. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa digelar harus dihadirkan, tidak bisa. Kita hidup di negara hukum, di mana hukum acaranya mengatakan pembuktian terjadi di persidangan. Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menduga ada agenda besar politik dan operasi politik yang sengaja dilakukan untuk merusak reputasinya dalam kasus ijazah. Apa maksud dari pernyataan Jokowi ini? Kami bahas sebentar lagi.